Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari darah dan jantung, yaitu tentang pembuluh darah dan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk mengatasinya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik mampu mengetahui pembuluh darah pada manusia. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Peserta didik mampu menyebutkan gangguan pada sistem peredaran darah, serta mampu menjelaskan cara mengatasi gangguan sistem peredaran darah. Pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung hingga kembali menuju jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah vena, dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung. Fungsinya membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh darah arteri. Yang pertama, memiliki sebuah katup di pangkalnya yaitu vulva semilunaris. Memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri. Denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Memiliki dinding yang tebal dan elastis. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh vena biasa disebut dengan pembuluh balik. Ciri-ciri pembuluh vena. Yang pertama, memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Terletak dekat dengan permukaan tubuh. Memiliki kemampuan menampung 75% darah. Memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat di dalam darah. Berbentuk halus serta memiliki dinding sel yang tipis. Fungsi pembuluh darah kapiler antara lain mampu menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Mampu menyaring darah dari dalam ginjal. Menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Mampu mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Antara lain yaitu anemia, di mana jumlah eritrosit terlalu sedikit sehingga tubuh kekurangan oksigen. Lalu ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, serta hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Hemofilia, di mana penyakit menurun kromosal yang menyebabkan darah sukar membeku. Talasemia merupakan penyakit menurun yang menyebabkan kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Ada leukosistosis, di mana jumlah leukosit terlalu banyak, serta leukopenia, di mana jumlah leukosit terlalu sedikit. Ada jantung koroner, di mana penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang menyuplai ke jantung. Kemudian varises, di mana terjadi pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Bagaimanakah cara mencegah gangguan pada sistem peredaran darah? Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting teratur. Kamu dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun berjalan. Selain olahraga teratur, juga diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari.
Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Asap pada rokok dapat merusak dinding pembuluh darah. Nikotin yang terkandung akan merangsang hormon adrenalin yang akan memaju kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke, terjadinya hipertensi, dan penyakit jantung. Sekian pembahasan pada materi peredaran darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.